Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Syukurlah kalau anak-anak sehat. Hari ini kita masih dalam tema yang ke-6, subtema yang terakhir yaitu subtema yang ke-4 dengan judul penghematan energi. Kita akan mempelajari muatan pelajaran matematika. Nah, anak-anak, pada hari ini kita memasuki KD yang baru, yaitu KD 3.8, yaitu tentang menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Nah, kita akan membahas tentang menghitung luas persegi dengan satuan tidak baku. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menghitung luas persegi dengan satuan tidak baku. Seperti apa? Yuk, mari kita simak bersama-sama materi penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah persegi panjang digambarkan dengan warna merah muda. Kemudian persegi panjang ini akan Ibu tutupi dengan sebuah persegi satuan yang kecil-kecil. Jadi semuanya akan ditutupi dengan persegi satuan kecil-kecil. Kita hitung bersama-sama ya, ada berapa banyak persegi satuan yang kita butuhkan untuk menutupi persegi panjang berwarna merah muda ini. Nah, seperti ini ya, ditutupi semuanya baik secara mendatar maupun menurun ya, seperti ini. Nah, persegi panjang yang ditutupi oleh persegi satuan seperti ini ya gambarnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak persegi satuan yang dibutuhkan untuk menutupi persegi panjang yang besar tadi? Hitunglah ya. Kita kembali lagi ke sini, ke video sebelumnya. Nah, coba anak-anak hitung berapa banyak persegi satuan yang dibutuhkan untuk menutupi persegi berwarna merah muda, persegi panjang berwarna merah muda tadi. Sudah bisa menghitungnya? Iya. Disimpan dulu ya jawabannya. Nah, anak-anak, kalau untuk yang mendatar ini kita lambangkan dengan huruf P dan yang menurun kita lambangkan dengan huruf L. Nah, maka akan didapati seperti ini. Ternyata huruf P yang mendatar ini dibutuhkan sebanyak 7 persegi satuan. Ingat-ingat ya, 7 persegi satuan. Kemudian untuk L yang menurun ada berapa persegi satuan yang kita butuhkan? Iya, ternyata ada berapa? 3 atau 4? 4, betul. Kita menghitungnya dari ujung ya. Ternyata kita butuh 4 dan 7. Ya, gambar sebagian persegi panjang yang diwakili oleh bagian salah satu kolom dan baris. Nah, banyaknya kolom tadi sudah kita simbolkan dengan huruf P, kemudian banyaknya baris kita simbolkan dengan huruf L. Seperti tadi ya, ada 7 persegi satuan untuk kolom yang disimbolkan dengan huruf P, dan ada 4 persegi satuan untuk baris yang disimbolkan dengan huruf L. Nah, jika banyak kolom disimbolkan dengan huruf P dan banyak baris disimbolkan dengan huruf L, maka dapat diperoleh rumus luas persegi atau persegi panjang, yaitu seperti ini anak-anak. Luas persegi panjang yaitu P dikalikan L, di mana P ini adalah panjang, kemudian L ini adalah lebar. Jadi ini ya, kita dapat panjang dan lebarnya dari mana? Ternyata dari tadi.
dari rumus persegi panjang yang ditutup dengan persegi satuan. Nah, kita kembali lagi ke gambar sebelumnya. Tadi untuk P-nya yaitu 7, kemudian L-nya 4, kita akan mencari luasnya. Jadi, tadi kita masih ingat bahwa luasnya adalah P dikalikan L. P-nya ada 7 persegi satuan, kemudian L-nya ada 4 persegi satuan. 7 dikalikan 4 hasilnya adalah 28. Betul. Lanjut. Kemudian di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, nah seperti ini. Anak-anak perhatikan persegi ini, persegi panjang ini. Persegi panjang yang awalnya berwarna hijau, kemudian ditutupi dengan persegi satuan yang berwarna biru muda. Nah, berapa banyak yang dibutuhkan? Ya, kita hitung luasnya ya. Untuk yang mendatar kita ada 4 persegi satuan, kemudian menurunnya ada 5 persegi satuan. Jadi jikalau ditanyakan berapa luasnya atau berapa banyak persegi satuan yang kecil-kecil yang dibutuhkan, itu jawabannya adalah 20 persegi satuan. Jadi dari sini anak-anak kita belajar bahwa yang dimaksud luas itu adalah yang menutupi bangun itu. Jadi tadi ada persegi panjang, kemudian ditutup-tutupi. Berapa banyak persegi yang dibutuhkan untuk menutupi, nah itu yang disebut dengan luas. Jadi luas itu yang menutupi bangun itu ya anak-anak ya, diingat, karena nanti di materi selanjutnya kita akan belajar tentang keliling ya. Nah, contoh selanjutnya di sini ada sebuah persegi panjang yang berwarna putih ya anak-anak ya. Kemudian harus ditutupi dengan persegi satuan yang berwarna biru muda. Nah, berapa banyak persegi satuan berwarna biru muda yang dibutuhkan untuk menutupi semua bagian persegi berwarna putih? Nah, caranya masih sama. Di sini ditanyakan luas yaitu atau berapa banyaknya tadi. Kita hitung dulu anak-anak. Yang mendatar ada berapa? Kita beri angka. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, kita ingat-ingat ada 6. Kemudian untuk yang menurunnya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ingat yang di pojok itu kita hitung 2 kali untuk mendatar dan menurun. Jadi luasnya kita dapati 6 dikalikan 5, yaitu jawabannya 30. Pintar. Untuk contoh selanjutnya, nah persegi satuan seperti ini caranya sama anak-anak, karena ini yang ditanyakan semuanya ya. Jadi bukan hanya yang berwarna biru, tapi semuanya kita beri angka supaya nggak bingung. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mendatarnya 9. Kemudian menurunnya kita ada 5 persegi satuan. Jadi luasnya ya 9 dikalikan 5. Hasilnya 45. Contoh selanjutnya ada persegi yang lebih besar lagi. Di sini masih sama caranya, kita beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang menurunnya di sini ada 9 juga. Jadi 9 untuk mendatar dan 9 untuk menurun. Jadi luasnya itu adalah 9 dikalikan 9, yaitu 81 persegi satuan. Seperti itu ya. Mudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba hitunglah anak-anak. Di sini ada sebuah kipas. Yang ditanyakan adalah luas kipas Udin adalah titik-titik persegi satuan. Jadi ini adalah kipasnya Udin. Anak-anak disuruh menghitung berapa banyak luasnya atau berapa banyak persegi berwarna merah yang dibutuhkan. Caranya sama ya. Kita tinggal beri angka saja supaya tidak bingung. Ya. Nah, di sini ada 5 untuk mendatar,
kemudian 4 menurun, kita kalikan dulu 20, kemudian di bawahnya masih ada sisa. Untuk pegangan kipas ada 2, kita tambahkan saja 20 ditambah 2 hasilnya adalah 22. Jadi luas kipas Udin adalah 22 persegi satuan. Selanjutnya ada kipas lagi. Nah, ini miliknya Edo. Kita disuruh untuk menghitung berapa banyak persegi satuan berwarna merah yang dibutuhkan. Sama, kita beri angka 1, 2, 3, kemudian menurunnya 1, 2, 3, 4, kita kalikan, ternyata 12. Kemudian untuk pegangannya belum, pegangannya ada 2, kita jumlahkan, 12 ditambah 2 hasilnya adalah 14. Atau anak-anak bisa menggunakan cara ini atau cara manual, yaitu cara menghitung setiap kotak yang dibutuhkan. Jadi di sini dibutuhkan beberapa kotak. Nah, kita hitung saja secara manual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 22, atau yang sebelahnya sampai 14, seperti itu. Intinya adalah hitung saja bagian yang diminta. Kalau ini dimintanya gambar kipas, maka kita hitung gambar kipasnya ada berapa. Seperti itu ya. Mudah ya anak-anak ya? Iya. Nah, sekarang kalau ini ada sesuatu yang berbeda. Kalau anak-anak amati, yaitu ada, betul, kenapa itu ada segitiga, Bu? Padahal dari tadi kita belajarnya persegi satuan, tetapi kenapa ini ada segitiga? Nah, kita hitung anak-anak, kenapa ada segitiga di sini ya? Nah, masih ingat bahwa satu kotak itu, satu persegi ini menggambarkan, tanda yang biru ini menggambarkan satu persegi satuan yang utuh ya, satu persegi satuan yang utuh. Kemudian segitiga ini menandakan, menggambarkan setengah dari persegi satuan. Setengah ya. Jadi kalau ada 2 itu sama artinya dengan sebuah persegi satuan. Dapatnya dari mana, Bu? Ya, ini coba Ibu besarkan. Ini segitiga, kemudian ditambah lagi dengan segitiga itu kalau kita gabung. Nah, jadinya adalah sebuah persegi satuan. Jadi kalau ada 2 seperti ini di ujung gambar, ini kita jumlahkan saja. Setengah ditambah setengah, yaitu jawabannya 2/2 atau 1. Kita hitung ya anak-anak ya. Seperti biasa kita langsung beri angkanya saja dari angka 1 kemudian sampai selesai, yaitu 16. Kalau di sini kita hitung yang kotak yang persegi satuan yang utuh dulu, kemudian yang di atasnya tadi ya 17 ya, karena segitiga ditambah segitiga jadinya satu persegi yang utuh. Jadi luas bangun ini, bagian ini adalah 17 persegi satuan. Begitu ya. Nah, sekarang seperti biasa giliran anak-anak untuk menghitung. Coba video ini di pause dulu, atau di screenshot boleh, di tangkapan layar boleh. Dihitung anak-anak berapa banyak persegi luas yang kita butuhkan, luas dari bangun yang ditanyakan ini. Bangunnya yang berwarna biru muda ya anak-anak ya. Coba dihitung. Ingat kalau ada segitiga itu sama dengan setengah. Segitiganya ada 2, berarti 1 persegi satuan. Caranya beri angka ya, dihitung manual seperti tadi. Seperti itu anak-anak materi kita untuk hari ini. Ingat bahwa luas itu adalah semua persegi yang kita butuhkan untuk menutupi bangun yang disediakan. Jadi dihitung semuanya ya, dihitung semuanya. Seperti itu ya anak-anak ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa pertanyaan yang terakhir tadi dijawab, tulis di kolom komentar. Terima kasih, God bless you.